Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah berapa buah? Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Bersama Dengan Fisika bersama saya Karista, dan hari ini kita akan bahas soal UMTN tahun 90. Jadi hari ini agak berbeda ya. Ini kebetulan saya punya, ini namanya pen tab ini. Ini bisa saya ganti-ganti warnanya. Ada juga fungsi highlight, laser, kembali lagi ke fungsi pen. Oke, mantul banget. Oke, ini sebenarnya udah saya punya, udah cukup lama ini, tapi ya sengaja nggak saya pakai karena ya nggak sesuai dengan style saya sih. Tapi kenapa sekarang saya pakai ini, karena saya pingin ini ngadain kelas online sebenarnya. Aduh, gimana caranya? Oh, gini. Jadi saya pengen ngadain kelas online fisika tentu saja ya. Dalam rangka apa? Untuk menghadapi persiapan ujian mandiri. Ujian mandiri insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli rata-rata pada setiap universitas ya. Oke, ini bagi yang belum tahu ya, bagi yang mungkin baru kelas 10, kelas 11, saya jelaskan sedikit saja. Ada 3 jalur untuk masuk universitas. Yang pertama adalah SNBP, kedua SNBT, baru yang ketiga ini adalah jalur mandiri. SNBP artinya adalah prestasi, dimana ini adalah jalur dimana kita bisa menggunakan nilai seperti kayak juara sekolah, atau mungkin juara apa ya, mungkin atlet kayak volley, atau mungkin YouTuber juga pernah saya dengar bisa mungkin juara Indonesian Idol gitu ya. Jadi ya dianggap prestasi yang dianggap menonjol, bisa kalian coba masukkan aja. Jadi siapa tahu dijadikan pertimbangan. Oke, kuota di sini adalah 20%. Kemudian kedua, jalur SNBT ini ya kayak UTBK, ini tes tulis ini ya. Ini yang diujikan adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja, tanpa perlu ada fisika kimianya, dengan kuota 30%. Nah, bagian sebelah sini ini menurut saya cukup patut disayangkan ya. Karena ya cuma sekedar 3 mata pelajaran ini kita sudah bisa masuk universitas tertentu. Misalnya ya, kalau misalnya masuk FK, ini kurang tepatnya. Jadi ya ini kalau saya bilang ini terlalu mengeneralisir. Jadi misalnya kita mau masuk FK, mestinya kita untuk level tertentu ya harus bisa biologi kan ya. Harus bisa menghafalkan sistem peredaran darah atau pernafasan, kayak gitu-gitulah. Ataupun kalau mau masuk teknik harus minimal bisa fisika. Kenapa? Karena matematika saja masih jauh dari cukup. Oke. Dan cara berpikir orang matematika, fisika, kimia itu beda-beda ya. Meskipun bersaudara, tapi nyatanya seringkali nggak cocok. Ya terkadang nggak cocok gitu. Nah, karena itulah untuk ya mestinya harus dipertegas gitu. Kalau mau masuk FK harus minimal bisa biologi, teknik itu fisika. Dan mestinya diujikan hanya yang relevan aja dengan jurusan tersebut. Jadi terserah mestinya ya. Jadi mestinya ya terserah jurusan tersebut apa kira-kira mata pelajaran yang relevan. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah jalur mandiri. Di mana jalur mandiri ini adalah kuotanya kok 30%. Sisanya itu adalah 50%. Nah, di mana di sini dia jalur mandiri ini diadakan langsung oleh universitas dan dia membutuhkan uang yang dalam jumlah yang cukup besar. Di mana saya sebutkan kira-kiranya adalah FK UNER ini adalah sebesar paling kecilnya ya 100 juta untuk biaya masuknya. Kemudian teknik ITS yang saya tahu itu adalah 75 juta. Oke, ini ngeri banget ya duit segini ya, ini luar biasa ya kalau saya, aduh. Nah, ini apakah ada keringan ya? Apa memang harus wajib duit segini? Nah, ini kabar baiknya, saya juga baru dengar-dengar ini ternyata ada pengecualian untuk beberapa kampus tertentu. Jadi saya baru dapat informasi ada kampus UI, ada kampus UGM,
kemudian ada kampus Sriwijaya, kemudian apalagi ITS serta Universitas Islam juga ternyata membebaskan biaya uang pangkalnya ini, biaya masuknya ini saya juga luar biasa banget, apa ini benar ya? Tapi ya saya coba-coba cek informasi, ternyata ya tambah sih bener ya. Jadi untuk tes ini ada ternyata jalur mandiri beasiswa. Dimana apa ini? Kita menggunakan persyaratannya kalau nggak salah ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kemudian penghasilan orang tua segala macamnya itu. Ternyata UGM juga ternyata juga ada jalur 0%. UI juga ada jalur istilahnya IPI. Nah, itu biaya masuknya itu juga ada yang ternyata di-nolkan juga ya di kalian coba cek aja ya. Ini informasi yang sangat baik sekali ya. Sangat baik sekali ya, kan harus cermati. Jangan sampai ada, kalau misalnya kalian pengen daftar jalur ini, jangan sampai ada dokumen yang terlewatkan ini. Nah, ini dan kalian ya bisa, kalau jalur mandiri ya. Jalur mandiri itu kalian bisa mendaftar di beberapa tempat sekaligus. Jadi misalnya kalian coba di UGM dulu, saya tes, kemudian sambil nunggu pengumuman coba di ITS. Ini masih boleh ini. Yang nggak boleh itu jalur ini SNBP sama SNBT yang dua ini. Kalau sudah masuk di salah satunya ini, maka nggak boleh coba-coba di tempat yang lain. Jadi memang harus ini satu ini terima, 2 dan 3 udah pasti nggak bisa. 2 keterima, 3 juga udah pasti nggak bisa. Jadi kalian hanya boleh kalau sudah terima situ nggak boleh coba-coba yang lain. Kalian harus pilih yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nggak boleh main-main ya. Oke, terus apa lagi ya? Ini oh ya, kembali ke keringanan ini udah alhamdulillah banget ya. Saya dulu nggak ada kayak gini, nggak ada keringanan ya. Kalau udah masuk jalur mandiri ya harus bayar ya, karena jalur mandiri identiknya itu dengan duit ya. Karena apa? Karena memang universitas itu butuh duit, jadi mereka nggak disubsidi oleh pemerintah, maka mereka cari duitnya dari jalur mandiri ini. Oke ya itulah ya. Nah, Indonesia masih memang belum semaju itu. Padahal ya kalau menurut saya sih gimana ya, kita masuk jalur manapun ya, andai kata nih ada seorang siswa dia pandai ya, dia siswa itu pandai, dia nomor 1 se-universitas se-Indonesia gitu deh. Nah tapi dia mampu, maka ya akibatnya ya dia mestinya bayar juga ya. Andai kata dia nomor 1 dan mampu pun, biasanya orang pintar nggak perlu bayar, tapi nyatanya, tapi menurut saya nggak boleh seperti itu ya. Kalau dia mampu, saya anaknya menteri, misalnya dia juga bayar misalnya 500 juta, 1 miliar, ya asalkan dia mampu ya. Kenapa? Karena dia seharusnya juga membantu teman-teman yang lainnya. Jadi ya misalnya kita itu ya gotong royong, karena ya dengan pendidikan ya kita itu bisa memajukan bangsa. Kita bisa mengubah nasib pribadi, nasib keluarga, dan lain sebagainya ya, dengan pendidikan yang meninggikan derajat seseorang serta bangsanya itu. Ya, saya kira itu aja dulu. Kita lanjut ke kelas online. Saya sampai lupa, saya mestinya mempromosikan kelas online saya. Oke, kembali ke kelas online-nya Karista. Jadi ini sebenarnya Karista pengen ngadain kelas online pada bulan Juni selama sebulan penuh untuk menghadapi ujian mandiri itu ya. Dimana ujian mandiri biasanya sih diadakan pada bulan Juli. Oke, setelah pengumuman UTBK yang pada ya pertengahan Juni itu ya. Oke, kelas online-nya Karista diadakan secara online via Zoom. Aplikasi Zoom itu dimana dia interaktif. Nah ini nih, jadi kalian bisa bertanya langsung kepada saya apa yang kira-kira nggak bisa dipahami. Jadi bedanya kalau YouTube seperti ini kan ya hanya searah aja ya. Oke, ini luar biasa dari Zoom ini. Kemudian lama waktu sesinya adalah satu sesi 90 menit. Yang kita bahas apa? Itu saja ya, soal ujian mandiri ya, UGM ya, biasanya UGM sih ya. Kalau SIMAUI kayak terlalu susah itu. Kemudian ya soal UTBK tahun-tahun yang kemarin. Jadi ya pokoknya selevel dengan ujian mandiri itu selama 90 menit. Terus apa lagi ya? Biaya. Nah, biaya ini juga sangat penting. Biaya per sesi cuma 10.000 saja. Oke, gimana ini, murah nggak ini ya? Mudah-mudahan tidak terlalu mahal ya ini ya.
Saya mikir cuma kayak mie gacoan ya, sambil makan mie gacoan kita belajar gitu ya. Oke, 10.000 per sesi. Kemudian kalau untuk per bulannya, 1 bulan penuh 200.000 ya. Untuk 1 bulan penuh pada bulan Juli itu. Jadi supaya kalian nggak repot daftar ulang pada setiap sesi. Oh iya, untuk daftarnya kalian bisa cek Bitly bersahabat dengan fisika ini ya. Nah, nanti kalian cek aja linknya. Di sana udah ada informasi pendaftaran, apa aja yang perlu diisi, gampang banget kok. Nah, tinggal ya nama, kelas, alamat ya gitu-gitu aja kok. Dan ini bisa untuk pembayarannya, ya pembayarannya kita bisa menggunakan QRIS. Nah, jadi ya saya kira gampang banget ya. Silakan dilihat-lihat dan ya silakan daftar karena ini ya mumpung masih promo. Oke, terima kasih.